Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saudina dengan NIM 0108202023 dari jurusan SA semester 2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Maqasid Syariah mengenai kolerasi puasa dengan Maqasid Syariah. Pengertian puasa menurut istilah yaitu menahan diri dari makanan, minuman, hubungan seksual, dan segala yang membatalkan. Mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah. Ibadah puasa walaupun berbentuk ibadah mabda ada ilat dan maksud di balik pemberlakuan kewajiban berpuasa itu bisa diketahui sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat tersebut jika ditafsirkan dari aspek maqasid, maka tujuan disyariatkannya puasa adalah menumbuhkan ketakwaan pada diri setiap muslim. Ketakwaan yang dimaksud berarti kemampuan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kemampuan meninggalkan larangan Allah atau kemampuan mengendalikan diri untuk tidak melakukan dosa dan maksiat. Pengendalian hawa nafsu termasuk kategori hajat darurat atau daruriyat, yaitu sangat penting dan harus dipenuhi karena menjadi salah satu persyaratan muslim yang taat, karena tidak mungkin setiap muslim bisa menunaikan amanahnya sebagai khalifah kecuali jika dimiliki kemampuan mengendalikan diri atau ketakwaan. Begitu pula jika ketakwaan ini tidak ada, setiap muslim bisa melepaskan akidahnya untuk dunianya. Jadi takwa dan pengendalian diri ini adalah hajat sangat penting dan darurat keberadaannya, atau disebut daruriyat, untuk melindungi iman dan akidah seseorang. Hafizuddin bukan sekadar wajib atau kebutuhan primer, melainkan di atas itu, yaitu darurat. Dalam ilmu maqasid, target sebuah hukum harus setara dengan hukumnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Muwafaqat, yang artinya setiap perbuatan dipandang oleh syara' berdasarkan maslahat atau mafsadah yang terdapat dalam rukun. Jika memiliki mafsadah yang besar, perbuatan tersebut termasuk kategori dosa besar. Jika memiliki maslahat yang tidak besar, perbuatan tersebut termasuk kategori ihsan. Jika memiliki mafsadah yang tidak besar, perbuatan tersebut termasuk kategori dosa kecil. Berdasarkan pemilihan Ibnul Qayyim tersebut, ibadah puasa termasuk kategori memiliki manfaat dan maslahat yang sangat besar. Bahkan keberadaannya darurat dan tidak tergantikan karena menyangkut akidah. Tingkat kepentingan puasa tersebut menempatkan puasa sebagai rukun kewajiban dan menjadi salah satu perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Al-ma'lum min dini bi'ad darurah. Jika ibadah puasa diwajibkan, setiap amalia instrumen yang menyempurnakan ibadah puasa itu wajib dilaksanakan karena hukum setiap sarana mengikuti status dan hukum maqasidnya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim tadi, yang artinya setiap tujuan yang hanya bisa dicapai dengan melaksanakan sarana yang merealisasikan tujuan tersebut, maka sarana tersebut menjadi bagian dari tujuannya. Tujuan berpuasa ini utamanya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Alasan mengapa umat Islam harus puasa di bulan Ramadan ini menunjukkan sejumlah dalil baik dari Al-Quran, hadis, dan konsensus ulama atau ijma'. Penyempurnaan sebagai contoh yang pertama adalah penyempurnaan ketaatan.
Sebab puasa mengingatkan akan rasa lapar dan hausnya ahli neraka. Karena itulah yang mendorong orang berpuasa untuk berbanyak ketaatan kepada Allah agar selamat dari api neraka. Dari penyampaian tersebut kita dapat memetik hikmah untuk lebih memperdalam ilmu. Analoginya, untuk mampu mengendarai sepeda dan mobil, seorang supir harus paham betul teori dan fungsi masing-masing bagiannya. Bagaimana mungkin ia menjalankan suatu kendaraan sedangkan ia tidak paham akan teori dan praktiknya? Begitu pula bagaimana mungkin puasa Ramadan beserta kemuliaannya dapat dijalankan dengan baik tanpa mengetahui ilmu tentang puasa. Dalam konteks ini, mencari ilmu adalah suatu keniscayaan bagi manusia. Yang kedua, mensyukuri kenikmatan yang tidak disadari. Manusia lalai terhadap nikmat Allah sampai-sampai Nabi pernah menyinggungnya bahwa ada dua kenikmatan yang seringkali dilupakan manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Jika seseorang berpuasa, maka ia menjadi tahu akan nikmat Allah yang diberikannya berupa rasa kenyang dan rasa segar. Maka bersyukurlah atas nikmat itu, karena nikmat tersebut baru mempunyai arti penting tatkala nikmat itu telah hilang. Ya, sekian dari pemaparan dari saya mengenai puasa dalam teori maksud syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.